Elegansi bukan tentang kemewahan, bukan juga tentang terlihat mahal. Ia terlihat dalam cara kita memilih yang esensial, dalam ketenangan sikap kita, dan dalam keberanian untuk memilih menjadi diri sendiri tanpa berlebihan. Membangun kehidupan yang elegan, kita tidak perlu melihatnya untuk melakukan perubahan besar yang instan, tapi tentang praktek-praktek kecil yang kita jaga secara konsisten. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku, dedicated untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Membahas tentang etiket dan mannerism, soft skills, mindfulness yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Pernahkah teman-teman terpikir bagaimana rasanya menjalani hidup yang terasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih elegan? Bukan karena terlihat sebagai yang sempurna, tapi karena cara kita membawa diri. Keanggunan bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita hadir dalam kehidupan. Keanggunan itu bukan sekedar estetika. Ia adalah state of mind, terlihat dari ketenangan, dari keanggunan hati, dan dari kepercayaan diri yang tidak perlu diumumkan, dan dari cara kita memperlakukan orang lain dengan santun dan rasa hormat. Ini sophistication dari dalam diri, bukan hanya dari penampilan luar. Ini adalah attitude dan cara berperilaku. Lalu pertanyaannya, apakah keanggunan ini sesuatu yang kita bawa sejak lahir atau sesuatu yang bisa kita pelajari? Dari yang saya jalani, keanggunan atau elegansi bukan tentang usaha yang berlebihan, tapi tentang hal-hal yang lahir dari kesadaran. Bila kita definisikan, ini sebuah komitmen untuk terus menyelaraskan diri dalam cara kita berbicara, dalam cara kita bersikap, dan terutama dalam cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, apa foundation atau dasar untuk kehidupan yang elegan itu? Membangun kehidupan yang elegan bukan untuk mengejar sesuatu yang bikin keren atau mewah aja, tapi sebuah personal journey. Perjalanan diri yang dibentuk tidak saja dengan niat, tapi on purpose, kesadaran, dan pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan disinilah etiket modern mengambil peranan yang seringkali dianggap terlalu formal atau bahkan sudah tidak relevan di zaman ini. Padahal justru disitulah fondasinya. Etiket memberi kita kompas, arahan, bukan hanya Google tapi juga aplikasinya. Bagaimana bersikap dalam situasi sosial, bagaimana menghargai diri sendiri, dan bagaimana menghadirkan kebaikan, empati, serta respek dalam interaksi kita sehari-hari. Memberi kita arah bukan hanya apa yang pantas dan santun dilakukan, tapi bagaimana dengan bijak melakukannya. Dengan penghargaan, dengan empati, dan dengan kesadaran. Bukan untuk terlihat wow, tapi untuk menjalani hidup itu sendiri dengan rasa yang lebih utuh. Dan hari ini, di video ini, kita akan bareng-bareng melihat fondasi dari Elegance Life. Dan bagaimana etiket modern bisa menjadi langkah awal untuk membangunnya dalam keseharian kita. Dan dari yang saya perhatikan, ada dua fondasi utama yang membentuk gaya hidup yang elegan. Bukan sesuatu yang rumit,
Tapi justru hal-hal yang sederhana ini yang kita temui di sekitar kita, yang kita jalani setiap hari. Yang pertama adalah self-respect. Keanggunan selalu dimulai dari dalam, dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Etiket modern membantu kita lebih sadar terhadap pilihan kata, sikap, dan tindakan kita. Dan dari situlah perlahan kita membangun rasa hormat pada diri sendiri. Bukan sesuatu yang besar, tapi dari konsistensi kecil seperti menepati janji. Janji yang seringkali dianggap sepele, bukan diremehkan, namun yang sering last minute berubah lah, atau bilang udah on the way ternyata baru berangkat. Ini bentuk penghargaan, juga menjaga integritas dan hadir dengan niat yang baik. Dan ketika itu semua dijaga tanpa disadari, kita mulai memancarkan cara membawa diri yang lebih positif tanpa dibuat-buat, tidak perlu ditonjolkan, tapi terasa. Yang kedua adalah dengan menciptakan keselarasan, harmoni. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, kita sering bereaksi tanpa sempat menyadari. Tapi saat kita membawa etiket ke dalam keseharian, kita mulai menciptakan ruang yang berbeda, lebih tenang, lebih nyaman, dan disitulah gaya hidup elegan mulai terasa. Bukan hanya dari bagaimana kita terlihat, tapi dari energi yang kita bawa ke dalam setiap ruang, di tempat kerja, di rumah, dalam circle dan komunitas kita. Sikap yang penuh empati, rasa hormat, dan menghargai orang lain mampu meredakan ketegangan dan membangun rasa saling percaya. Dan tanpa kita sadari, ini bukan hanya berdampak pada diri kita, tapi juga membentuk lingkungan yang lebih harmonis. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana membangun elegance life, ada satu pertanyaan sederhana yang penting untuk kita ingat kembali. Apa sebenarnya esensi dari elegansi atau keanggunan itu? Elegansi bukan tentang kemewahan, bukan juga tentang terlihat mahal. Elegansi adalah pola pikir, gaya hidup, pengendalian diri, kesederhanaan, dan kepercayaan diri. Ia juga tentang keotentikan. Ia terlihat dalam cara kita memilih yang esensial, dalam ketenangan sikap kita, dan dalam keberanian untuk memilih menjadi diri sendiri tanpa berlebihan. Elegansi tidak dibentuk oleh pandangan orang lain dan tidak bergantung pada validasi dari luar. Elegansi itu tumbuh dari dalam yang menciptakan suasana yang terasa tenang, refined, dan nyaman. Bukan hanya terlihat tapi juga dirasakan, dan ia hadir dalam banyak hal. Bagaimana kita berbicara, mendengarkan, dan berinteraksi setiap hari. Dan dari bagaimana kita menata ruang interior di dalam rumah, di kantor, dan ruang di dalam diri. Elegansi bukan sesuatu yang kita kenakan, tapi sesuatu yang kita hadirkan. Dan itu selalu terasa, bahkan tanpa perlu dijelaskan. Jadi, why elegant life itu matters? Kenapa hidup yang elegan itu berpengaruh dan penting? Mungkin ada yang bertanya, memangnya perlu hidup elegan? Bukankah hidup seperti ini saja sudah cukup? Dan pertanyaan itu valid. Tapi, kalau kita jujur, banyak dari kita sering merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Terlalu banyak distraksi, terlalu banyak tuntutan, dan tanpa sadar semuanya menjadi kebisingan di dalam kepala. Hidup terasa penuh, tapi tidak selalu jernih. Dan disitulah hidup yang lebih elegan menjadi relevan. Bukan sebagai gaya, tapi sebagai pilihan, sebuah keputusan sadar untuk tidak terus hidup secara reaktif. Karena memilih yang lebih tenang dibanding yang terburu-buru. Memilih kesadaran dibanding autopilot. Memilih yang esensial dibanding yang berlebihan. Inilah kelas.
Dan ketika itu mulai kita jalani, pelan-pelan kebisingan, noise di telinga dan di pikiran kita yang mengendap di diri akan berkurang. Ruang terasa lebih lega, pikiran lebih jernih. Hubungan dengan sekitar terasa lebih sehat. Dan dari situ muncul sesuatu yang lebih dalam, ketenangan dan kebahagiaan. Hidup elegan bukan hanya tentang untuk terlihat lebih baik, tapi kita jadi lebih utuh. Ini juga yang sudah saya rasakan. Di dunia yang bergerak semakin cepat, yang kita butuhkan bukan lebih banyak hal, tapi lebih banyak kesadaran. Jadi, bagaimana caranya kita membangun kehidupan yang elegan? Kita lihat satu persatu ya, dan jujur, saya pun pernah berpikir, coba saya tahu ini kemarin-kemarin. Tapi gak apa-apa, tidak ada kata terlambat karena sekarang kita bisa melihatnya dengan lebih sadar, dengan pengalaman dan lebih dengan kedewasaan. Membangun kehidupan yang elegan, kita tidak perlu melihatnya untuk melakukan perubahan besar yang instan, tapi tentang praktek-praktek kecil yang kita jaga secara konsisten. Dan ini itu langkah-langkah sederhana yang mudah yang bisa kita mulai dari keseharian kita sendiri. Yang pertama, start with intention. Mulailah dengan niat. Hidup elegan adalah tentang memilih untuk merespons, bukan bereaksi. Saat kita hidup dengan niat, kita memberi arah pada energi, waktu, dan perhatian kita. Kita tidak lagi sekadar mengikuti arus, tapi mulai memilih. Contohnya, kamu membaca pesan di WhatsApp yang nadanya kurang menyenangkan. Daripada langsung membalas, berhentilah sejenak. Tenangkan diri, memilih kata yang tepat, yang baik, baru jawab. Begitu juga waktu akan memulai hari. Kamu tidak langsung terbawa kesibukan, tapi menentukan prioritas dengan sadar. 2 menit pertama saat bangun pagi, jangan langsung ke handphone. Sebelum kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal eksternal yang kita baca dari handphone, duduk, niatkan, berterima kasih untuk nafas dan udara yang kita hirup pagi itu. Lakukan meditasi kecil. Ini hal kecil namun berpengaruh besar. Disitulah arah hidup hari itu terbentuk yang kita niatkan. Kedua, perhatikan sekitarmu. Refine your surroundings. Keanggunan juga terasa dari ruang yang kita tinggali. Coba lihat kembali ruang-ruang di rumahmu. Apa yang benar-benar kamu butuhkan dan apa yang hanya menumpuk. Ketika kita mulai merapikan, bukan hanya ruang yang menjadi ringan, tapi juga pikiran. Ruang yang tertata memberi kita ruang juga untuk bernafas. Secara fisik dan juga emosional. Sederhana saja, bisa meja kerja yang lebih rapi, barang yang lebih terkurasi, karena kita sering kan membeli barang yang lebih ke impulse buying sebenarnya. Atau lakukan sentuhan kecil seperti merubah letak lampu meja, memiliki cahaya yang hangat, atau mendekor dengan tanaman hidup. Nah, untuk yang satu ini, saya yang senang berkebun, saya akan merotasi tanaman hias di rumah. Ini selain memberinya nafas, juga menyenangkannya. Dan kita, tanaman yang menghirup udara halaman luar akan memberi kesegaran baru untuk ruangan kita juga. Hal-hal kecil yang diam-diam mereformasi suasana. Dan ini memengaruhi energi kita setiap hari. Karena lingkungan selalu membentuk cara kita merasa dan cara kita membawa diri. Hadir dengan mindful. Yang ketiga ini, perhatikan bagaimana kamu hadir. Dengan bahasa tubuh yang tenang, kontak mata yang tulus pada lawan bicara kita,
dan cara mendengarkan kita saat orang berbicara. Disitulah keanggunan paling terasa. Ini berarti kita hadir sepenuhnya dalam setiap interaksi. Sederhana seperti menaruh ponsel saat orang lain berbicara, mendengarkan tanpa menyela atau memotong pembicaraan, menyapa saat kita bertemu orang dengan senyum dan pandangan yang hangat. Hal-hal kecil tapi sangat terasa bagi orang di sekitar kita. Yang berikutnya, refine communication. Cara kita berkomunikasi. Bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Mindful communication. Saat perbincangan, katakan sesuatu dengan niat baik dan penuh kebaikan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengikuti percakapan yang membangkitkan semangat, menginspirasi dengan jelas, hangat, dan cantik. Dan dengan rasa hormat tentu. Kita telah menghargai orang, bahkan saat berbeda pendapat. Kita tetap bisa menyampaikan tanpa merendahkan. Seperti, aku melihatnya sedikit berbeda dari ini. Boleh kita eksplor opsi lain. Nada yang tenang seringkali lebih kuat daripada kata-kata sanggahan yang keras. Yang kelima, standar pribadi, personal standards. Bukan yang terlihat, tapi yang tetap kita jaga, bahkan saat tidak ada yang melihat. Seperti menepati waktu dan janji, menjaga kualitas diri meski ini hal kecil. Dalam berpakaian, kerapian pakaian bisa dimulai dari bagaimana kamu menata lemari pakaianmu. Karena pakaianmu adalah cerminan inner self secara alami. Lemari yang penuh akan membuat tatanan bajumu kusut kembali. Declutter isi lemarimu. Pilih pakaian yang masih membuatmu bahagia mengenakannya, yang membuat kamu percaya diri dan anggun mengenakannya di kesempatan apapun. Dan ini semua bukan untuk orang lain, tapi sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Graceful habits, kebiasaan-kebiasaan kecil, karena keanggunan tidak dibangun dari satu momen besar, tapi juga dari hal-hal sederhana yang kita ulang setiap hari, seperti cara kita merespon banyak hal dalam memperlihatkan keanggunan. Dalam suasana yang menekan sekalipun, kita tetap dengan postur yang baik, berbincang dengan bahasa yang sopan, menjaga nada bicara tetap lembut dan selalu bersyukur. Demikian pula cara kita memperlakukan orang lain. Itulah yang perlahan membentuk karakter. Dan pada akhirnya semuanya kembali pada hubungan. Build meaningful connections. Ini hubungan sosial kita dengan teman, relasi, kolega, bahkan siblings, saudara kandung kita. Dengan kesopanan dan etiket, ini kita membangun hubungan dengan empati dan rasa hormat. Penghargaan tidak saja kepada individunya, namun pada hubungannya juga. Dari keramahan ini, koneksi terasa lebih tulus, lebih dalam, lebih hangat, dan lebih bermakna. Sesederhana mengingat hal-hal kecil tentang seseorang, menanyakan kabar dengan niat. Misalnya, kita tahu orang itu minggu lalu sakit. Saat bisa berjumpa lagi, kita senang dong. Kita sampaikan bukan dengan pertanyaan apa kabar, bukan juga dengan menanyakan sakitnya. Instead, dengan rasa yang lebih hangat, kita katakan, wah, senang ketemu kamu. Ini membuka percakapan berkelanjutan, bahwa ia pun senang karena sudah merasa lebih sehat, juga menghargai perbedaan, tanpa perlu selalu merasa benar, karena keanggunan sejati tidak hanya terlihat tapi dirasakan. Keanggunan atau elegansi memang tidak datang sekaligus. Ia tumbuh
dari hal-hal kecil yang kita pilih, yang kita lakukan dengan niat setiap hari. Environment as extension of you. Dan satu hal yang sering terlupakan adalah ruang tempat kita berkehidupan. Tadi kita telah memberi perhatian pada sekitar kita atau sekeliling kita. Nah, di sini adalah tentang penataan ruang. Karena lingkungan selalu memengaruhi bagaimana kita merasa berarti. Saat ruang terasa bersih dan tertata, hidup pun terasa lebih ringan, lebih tenang, lebih jernih. Bahkan lingkungan sebagai perpanjangan diri kita sendiri merupakan landasan hidup yang elegan. Ini pandangan yang mengubah rumah dari sekedar ruang fungsional menjadi tempat berlindung yang sangat personal yang mendukung kesejahteraan kehidupan kita, yang mencerminkan siapa kita, dan menumbuhkan kesadaran akan cara kita memandang hidup. Pendekatan ini menekankan bahwa materi, barang, pencahayaan, dan tata letak yang kita pilih ini memengaruhi kondisi mental, suasana hati, dan sikap kita dalam membawa diri. Dan satu lagi yang seringkali menjadi bagian dari kehidupan yang elegan yaitu terus belajar, mengasah diri. Karena keanggunan bukan sesuatu yang sekali dan selesai. Ia berkembang seiring kita bertumbuh. Bisa dari hal-hal sederhana, seperti buku yang kita baca, percakapan yang kita jalani, atau pengalaman baru yang kita pilih. Apapun yang membantu kita melihat dengan lebih luas dan memahami dengan lebih dalam. Hari ini, belajar juga bisa datang dari banyak cara, dari kelas, dari platform digital, hingga hal-hal kecil yang kita eksplor sendiri. Dan tentu saja perjalanan ini bisa kita jalani bersama. Karena pada akhirnya keanggunan bukan sesuatu yang kita capai, tapi sesuatu yang terus kita rawat. Dan memperdalam pemahaman kita tentang diri dan cara kita hidup. Jadi teman-teman, hidup yang elegan bukan tentang menjadi seseorang yang lain atau mendapatkan sesuatu yang baru, tapi tentang kembali pada cara kita membawa diri dengan lebih sadar, lebih tenang, lebih selaras. Dan disitulah manners mengambil peran. Bukan sekadar aturan, tapi cara kita menunjukkan respect pada diri sendiri dan pada orang lain. Dan pilihan-pilihan kecil yang kita jaga setiap hari. Sehingga keanggunan mulai terbentuk dan terasa. Dari pilihan-pilihan kecil yang kita jaga setiap hari melalui cara kita bersikap, berinteraksi, dan menjalankan manners dengan sadar. Keanggunan tidak lagi diupayakan, tapi tumbuh dengan sendirinya. Keanggunan tumbuh seiring kita terus belajar, memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, dan menyempurnakan cara kita membawa diri. Dari semua ini, mana yang terasa paling dekat untuk kamu mulai? Ini daily manners, karena bermanner itu berkelas. Jika video ini memberi perspektif baru, kamu bisa share ke seseorang yang juga sedang membangun hidup dengan lebih elegan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. So, subscribe untuk yang belum, klik likes dan comments. Dan agar selalu terupdate, ikuti terus ya. Sampai jumpa di Etikku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.